Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah request, kita udah dapat banyak requestan masuk. Hari ini kita akan membahas untuk koin Marlin sesuai dengan requestan dari Bang Ageng. Satu lagi kita akan bahas langsung Dascoin ya, sesuai dengan requestan dari Digitalization. Oke, dua koin ini koin yang saya perhatikan tidak terlalu banyak sensasi, teman-teman. Pertama kita akan mulai pembahasannya dulu dari Marlin atau PON. Marlin hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp213. Market Marlin cenderung naik dalam jangka pendek, tapi dalam bigger picture-nya dia sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Lalu apa sih sebenarnya Project Marlin ini? Project Marlin adalah salah satu layanan terdesentralisasi di mana tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur di bidang di dunia kripto, teman-teman. Program-programnya ada banyak seperti ada DeFi, kemudian juga platform-platform berbasiskan NFT dan lain sebagainya ya. Dari Marlin sendiri itu menawarkan layanan-layanan kemudahan yang tentunya bisa untuk dijalankan oleh banyak sekali pengguna. Salah satunya bisa menjadi validator di project ini dengan melakukan staking. Jadi mereka menggunakan token dari PON ini sebagai token tata kelola di jaringan dari Marlin sendiri. Kalau kita perhatikan, pemegang token PON dapat memberikan suara atas keputusan tata kelola termasuk dengan penggunaan dana dan juga perbendaharaan dan juga alokasi sumber daya jaringan. Jadi artinya adalah PON ini selain berbasiskan konsensus proof of stake yang bisa di staking, dia juga bisa bertindak sebagai DAO, Decentralized Autonomous Organization. Kemudian PON ini juga dijadikan sebagai insentif atau sebagai hadiah bagi mereka yang mengirim ataupun menerima di jaringan Marlin. Artinya buat para pengguna dari Marlin sendiri. Marlin telah membuat seperangkat alat untuk pengembangan dan juga pengguna, teman-teman. Salah satunya adalah Marlin SDK atau Software Development Kit, dirancang untuk pengembang game, aplikasi streaming, dan juga blockchain yang dapat membutuhkan komunikasi satu ke banyak latensi rendah. Kemudian juga ada Marlin Case, berfungsi sebagai jaringan pengiriman konten terdesentralisasi yang menyimpan permintaan populer dan juga umpan API dan penyimpanan data. Kemudian mereka juga punya produk namanya Marlin Gateway, memungkinkan klien atau pedagang, pengembang, validator untuk bertukar blok besar dan juga transaksi melalui jaringan latensi rendah, memberikan keunggulan dalam lelang harga gas, teman-teman. Jadi ini beberapa fungsi daripada token Marlin sendiri. Ini website resminya www.marlin.org. Di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak soal project ini. Gas fee-nya berapa, apakah besar atau kecil, accelerate execution-nya bagaimana, apakah cepat atau enggak. Kemudian juga produk-produk yang mereka bikin, keunggulannya seperti apa, itu semuanya mereka bisa coba, karena ini proyek berbasiskan infrastruktur ya, mereka coba untuk menangani hal-hal tersebut, teman-teman. Jadi itu sih beberapa poin dari Project Marlin. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka cukup aktif ya. Beberapa mereka ada kerjasama seperti dengan Bonfida. Jadi Bonfida ini adalah salah satu platform gitu teman-teman, platform name service ya milik jaringan dari Solana, dan tentunya mereka terintegrasi dengan platform ini sehingga tentunya bisa saja menjadi sentimen yang positif untuk Marlin, teman-teman, terutama soal kerjasama desentralisasi terkait dengan host domain yang ada di jaringan dari Solana. Itu mereka udah ada kolaborasi. Terus di acara Istanbul kemarin, waktu Binance juga ada di sana, ternyata Marlin ini juga ikut, teman-teman. Marlin Protocol ada di sana guna untuk menjelaskan nih proyek apa yang mereka sedang bangun, dan juga mereka pengennya gimana teman-teman untuk integrasi ke depannya. Jadi mereka juga mengikuti kegiatan offline tersebut yang tentunya menandakan bahwa mereka juga punya kecakapan dalam hal bersaing, teman-teman, dengan platform-platform lain waktu event tersebut. Jadi itu sih beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Marlin sendiri. Lalu gimana impact-nya terhadap
pergerakan harga. Nah, sebelum kita masuk ke harga, kita lihat dulu maksimum token supply-nya adalah di 10 miliar pound, sementara supply yang beredar sekarang baru 8 miliar saja, tidak terlalu banyak. Kalau kita perhatikan dari mereka punya pasar, teman-teman, mereka sudah listing di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, Gate.io, dan kawan-kawan. Biasanya sebuah project kalau dia bisa listing di Coinbase itu sudah mengalami seleksi yang sangat ketat. Coinbase ini salah satu platform exchange yang sulit banget ngelisting koin baru. Jadi ketika dia sudah listing berarti koin tersebut sudah di cek, teman-teman. Makanya menurut saya PON masih cukup layak setidaknya untuk bull market kali ini. Jadi kalau kita perhatikan dari segi pergerakan harga ya, PON ini sebenarnya belum keluar dari mereka punya pergerakan sideways, teman-teman. Jadi sementara masih terlihat bergerak sideways sejak Juni 2022 sampai sekarang. Meskipun ini sudah berada di ujung resistance. Kalau teman-teman perhatikan, pound ini nyungsep parah ketika bear market 2021 ya, dan mendapatkan bottomnya di bulan Mei 2022. Dan selama itu dia sideways aja, nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Untuk Marlin, kalau teman-teman mau tunggu, ya tunggu aja teman-teman. Ketika dia sudah breakout dari box ini, maka itu bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk Marlin kembali melanjutkan tren peningkatannya. Mengingat level resistance di atas itu terlampau cukup jauh, yaitu ada di kisaran 0,04. Jadi potensi buat teman-teman gain cuan di sana bisa sampai 200%. Marlin ini tipe dari koin yang suka ngepam tinggi dan juga turun dalam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk, pastikan masuk dengan kepala dingin, jangan FOMO ya ketika lihat Marlin sudah naik tinggi, jangan berusaha buat dikejar, melainkan carilah fase-fase sideways seperti sekarang ini untuk kalian yang pengen untuk akumulasi. Dari volume perdagangan cenderung meningkat, smart money-nya juga extremely tinggi, teman-teman. Ini menurut saya cukup bagus untuk pergerakan ke depannya buat si Marlin. Sementara sih dari apa namanya technical belum ada indikasi pembalikan arah terjadi. Namun di level 0,014 ini teman-teman bisa jadikan sebagai salah satu acuan level resistance. Jadi hati-hati di level tersebut, mungkin akan banyak supply, teman-teman, banyak yang jualan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau di level-level tersebut ada tekanan jual yang cukup dalam, nah itu salah satu indikasi, teman-teman. Yang mau cicil ya silakan diisi aja sih, nggak masalah. Itu sih buat Marlin ya. Next kita akan bahas Dascoin. Dascoin ini merupakan salah satu project sumber terbuka dan juga kripto yang berfokus menawarkan jaringan pembayaran global yang cepat dan juga murah. Menurut white paper project ini, Das berusaha meningkatkan Bitcoin dengan memberikan privacy yang lebih kuat dan juga transaksi yang lebih cepat. Dascoin ini sebuah project yang sudah diluncurkan pada Januari 2014. Sudah sangat-sangat senior, teman-teman. Dia merupakan hasil dari hard fork dari Litecoin. Sejak diluncurkan, Das telah berkembang dengan menyertakan fitur-fitur seperti jaringan 2 tingkat dengan node yang diberi insentif. Jadi Das ini project yang sudah sangat senior. Hari ini harganya ada di kisaran Rp548.000, teman-teman. Pergerakannya bisa dibilang naik dan turun ya, mengikuti dengan bagaimana sentimen dari market. Kalau kita perhatikan, mereka punya maksimum supply itu sebanyak 18,9 juta Das, sementara supply yang beredarnya ada di sekitaran 11,5 juta Das, teman-teman. Belum mencapai maksimum supply-nya, masih jauh ya. Konsensus dari Das ini proof of work, jadi dia bisa di mining sebenarnya, teman-teman. Dan tentunya teman-teman bisa menggunakan ekosistem yang sudah sangat besar dari project Das ini ya. Ini ekosistemnya, tapi kita nggak bisa zoom out. Wah, tulisannya banyak banget. Ini project udah senior, jadi udah pasti integrasinya cukup besar. Teman-teman, ada juga wallet yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan kalian melakukan transaksi. Mereka sudah tersedia di Play Store, App Store, ataupun di Windows. Dari Twitter, menurut saya Das tidak terlalu banyak sentimen yang bombastis ya. Jadi biasa-biasa aja. Mereka so far masih tetap project, teman-teman, prospek ya. Ada beberapa kerjasama seperti
juga mereka melakukan ASME knitting. Jadi tujuannya ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebenarnya proyek dari DAS ini ngapain. Kalau kita lihat dari berita-beritanya, mereka di tahun ini ya itu sudah ada upgrade. Teman-teman, ini bulan Januari mereka sudah upgrade, kemudian di bulan Maret mereka ada integrasi sama e-payment. Ini salah satu layanan pembayaran gitu. Terus di bulan Juli 2023 mereka ada DAS halving. Jadi sudah mengalami halving. Dan sejauh ini belum ada upgrade terbaru ataupun news terbaru tentang project DAS ini. Jadi dia sebagai project yang mapan mirip lah seperti Litecoin, Bitcoin Cash. Nggak banyak drama, nggak banyak news-news yang rame teman-teman. Tapi memang ini adalah project-project yang sudah senior. Kalau kita lihat dari pasarnya, mereka juga sudah listing di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, Bitfinex, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang untuk likuiditas nggak ada masalah sih untuk DAS. Oke, karena nggak terlalu banyak news yang sensasional, kita langsung cek bagaimana pergerakan dari harga si DAS ini. DAS sendiri dia kemarin sempat drop teman-teman, turun bahkan sampai level kisaran 23 dolar ya teman-teman, dan sekarang dia sudah mulai recover harganya dan menuju level resistance terdekat di kisaran level 37 dolar. Untuk pergerakan kali ini, DAS lumayan bagus karena diiringi sama smart money yang juga cenderung banyak di market. Dari volume perdagangan juga cenderung meningkat, tapi belum terlalu signifikan sih. Kalau kita perhatikan, memang DAS ini in the bigger picture ya, dia memang koreksi untuk saat ini teman-teman, dan kita masih menunggu nih untuk pergerakan bullish yang lebih kuat untuk DAS. Tapi sebelum dia bullish, dia wajib untuk menembus area di 37 dolar ini sebagai level resistance yang sangat penting. Di sini menjadi level yang cukup penting buat DAS ya. Kalau dia berhasil untuk menembus area tersebut, maka siap-siap DAS berpeluang untuk kembali growth, teman-teman. Dari segi teknikal, kita juga melihat pergerakan DAS ini ada kecenderungan membentuk inverse head and shoulders di sini ya. Jadi polanya seperti ini kurang lebih, dan overall dia sepertinya mengarah ke tren bullish. Semoga saja ketika DAS sudah mampu melampaui level 37 dolar ini, pergerakannya bisa cenderung naik lagi, bahkan bisa mencapai ke level 71. Tapi sebelumnya kita perlu melihat nih DAS ini terkonfirmasi breakout dulu. Kalau untuk sekarang sih menurut saya tekanan jual kemungkinan akan tercipta jangka pendek teman-teman. Setidaknya untuk koreksi sebentar ya. Karena sudah cukup lama kenaikan yang terjadi dari bulan September sampai Desember ini, overall pergerakan dari koin-koin kripto rata-rata memang lagi menguat-menguatnya. Jadi mungkin akan ada aksi taking profit dalam jangka waktu pendek, teman-teman juga mesti untuk waspada. Tadi aku perhatikan di time frame 4 jam juga ada tekanan jual yang lumayan signifikan, teman-teman. Ini menandakan bahwa whale sudah mulai ancang-ancang untuk taking profit. Tapi meskipun begitu, masih ada potensial untuk DAS ini setidaknya kembali ngetes ke level 37 dolar. Ya, sementara tren bullishnya belum patah sih sebenarnya. Jadi paling gitu buat si DAS. Kalau teman-teman mau masuk, kalau masuk di harga sekarang mungkin agak nanggung. Kalau mau nunggu di level resistance atau supportnya bisa dipantau level 31 dolar. Itu level yang lebih aman, teman-teman. Atau kalau nggak sabaran banget, bisa tunggu juga di level 34 dolar. Itu juga bisa menjadi salah satu level yang cukup menarik. Sekarang kan harganya ada di kisaran 35,26. Jadi nunggu turun dikit, oke lah, teman-teman. Dia juga ada kecenderungan membuat cup and handle ya. Let's say kalau dia mampu mempertahankan area support di kisaran 33,8 dolar, trennya masih akan potensial untuk bullish. Jadi paling gitu aja sih buat koin Marlin atau PON sama DAS ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update news dan juga pergerakan dari market. Ya, jadi buat teman-teman yang mau dapat informasi-informasi terbaru di dunia kripto, kita banyak sharing di sini. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.